Hubungan antara Ruben Onsu dan keluarga mantan istrinya tampaknya kembali memanas pasca perceraian yang penuh konflik. Ruben memberikan respon menohok terhadap ocehan mantan adik iparnya Wendy dalam acara Brownies. Secara belak-belakan, ia menyindir balik ucapan kasar yang pernah dilontarkan oleh Sarwendah sebelumnya dan meminta agar orang-orang di sekeliling mantan istrinya tidak bersikap terlalu angkuh. Ruben mengaku sangat heran dan kecewa karena dihina oleh ibu dari anak-anak kandungnya sendiri. Ruben mengingatkan pihak luar agar tidak perlu sibuk ikut campur membela anaknya karena mereka masih memiliki ayah kandung. Ia menilai sikap mantan istrinya sangat bertolak belakang dengan pernyataan yang selama ini selalu sesumbar ingin menjaga kesehatan mental anak-anak mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Panggilan kepada Mbak Dewi Persik tercinta yang cantik. Keluarkan suara-suara emasmu dan ngespor-ngespor lagu yang biasanya Mbak DP nyanyi. Boleh Mbak DP ku sayang, cantik. Lagu luar negeri juga boleh, bahasa Inggris, lagu bahasa Spanyol, bahasa apapun boleh kali ini. Mbak Dewi Persik cantik, boleh, kali ini boleh banget. Kali ini aku mau request lagu Nona yang jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Boleh, ayo Mbak DP, semangat. Lu sadar gak? Kalimat yang diucapin oleh Ruben Onsu itu merupakan teknik manipulasi psikologi tingkat tinggi. Di saat satu Indonesia menghujat mantan istrinya yaitu Sarwendah, di sisi lain, Ruben malah mendapatkan simpati penuh. Sini aku kasih tahu rahasia komunikasinya. Di dunia public speaking, itu disebut dengan self-deprecation reframing. Bahasa tongkrongannya tuh gini, lu sengaja ngambil peluru yang digunakan oleh orang lain untuk nembak lu, dan lu ambil peluru itu untuk nembakin kepala lu sendiri, tapi dibungkus dengan empati. Jadi, pas Ruben bilang maafin si najis ya, kata najis itu sudah hilang powernya, hilang tenaganya. Ini mentalitas mahal yang wajib lu baca di dunia kampus atau wajib lu bawa di dunia kerja. Kalau lu lagi disindir atau lu lagi dihina, please stop buat balas dengan emosi. Makin lu reaktif atau lu sama seperti mereka membalas dengan penghinaan, maka lawan lu tadi akan senang karena lu masuk dalam umpannya mereka. Tapi ketika lu bisa tenang dan ikut tertawa bahkan, maka yang pegang kendali komunikasi itu adalah diri lo. Sebab faktanya, orang yang paling kuat itu bukan adalah orang yang paling lantang suaranya, tapi orang yang bisa tenang dan tidak reaktif. That's the point. Aneh ya kan? Gak siap-siap kalian membuli, menghujat Bunda Sarwendah hanya karena omongannya yang sedikit itu aja kalian heboh kali. Terus sampai heboh bilang boykot. Emang udah kesalahan fatal apa sih yang dibuat dia? Apakah dia merugikan negara sampai harus diboykot? Dia itu single mom, menghidupi anaknya, cari makan buat anaknya juga. Apa kalian gak punya otak? Banyak artis yang melakukan kesalahan yang lebih fatal, nggak kalian gini kan? Hanya karena perkara cong-cong aja dibilang dia terus heboh kali kalian. Dari dulu semasa dia jadi istri, dia nggak pernah melakukan hal aneh-aneh kayak artis-artis yang punya sensasi-sensasi. Dia punya pacar, kalian bilang lebay lah apa, sok romantis lah, kalian bully lagi pacarnya, kalian kayak sindir-sindir, ceo-ceo, kalian bilang kayak gitu. Kenapa rupanya dirugikan kalian? Iya, Bunda Sarwendah cantik, punya pacar sekarang, ganteng. Kenapa rupanya macho? Kenapa rupanya? Kalau dibilang aku tetap woman, superwoman, karena aku seorang wanita, seorang istri, seorang ibu. Jadi stop kalian menghujat karena ini kayak perkara-perkara antar hubungan mantan suami dan mantan istrinya.
bukan masalah yang terlalu dibesar-besarkan. Jadi nggak usah lebay-lebay. Dia juga nggak butuh validasi dari kalian. Mengerti? Karena lagi heboh ini seorang perempuan menghujat mantan kakak iparnya di sosial media kan. Konon katanya mantan kakak iparnya ini hanya mampu memberikan nafkah anak 200 JT per bulan. Ya, 200 JT per bulan itu setelah perceraian. Jadi saya mau cerita dulu. Saya itu guys punya mantan kakak ipar, yaitu mantan suami dari saudari kami lah. Mereka itu bercerai pada saat anak mereka itu masih bayi. Jadi ada sedikit masalah, kemudian sang suami ini tidak sanggup untuk menghadapi masalah ini. Akhirnya mereka sepakat untuk berpisah. Kemudian setelah perceraian, dari anak mereka masih bayi sampai detik ini anak mereka itu sudah besar. Mantan kakak ipar kami ini tidak pernah memberikan uang nafkah anak kepada anaknya, anak kandungnya, anak resmi di dalam pernikahan. Ya, jadi ini laki-laki ini, mantan kakak ipar ini tidak pernah memberikan uang nafkah anak. Jangankan 200 juta, 200 ribu pun tidak pernah. Alhasil guys, menghadapi situasi seperti ini, kemudian kakak kami ini, saudari kami ini pun dia ini tidak bisa untuk bekerja mandiri karena sedang sakit. Jadi kamilah yang menghandle semua kebutuhan sang anak ini. Tapi kami pihak perempuan tidak pernah menghina mantan kakak ipar kami ini di hadapan anaknya. Bahkan di belakang anaknya pun kami tidak pernah menghina sang mantan kakak ipar ini. Kenapa kami tidak melakukan itu? Padahal kan perbuatan dari mantan kakak ipar ini sangat bejat ya. Dia tidak menafkahi anaknya sama sekali. Kenapa kami tidak pernah menghina mantan kakak ipar ini di hadapan anaknya? Karena kami memikirkan mental anak ini. Kami tidak mau anak ini besar dengan rasa kebencian kepada ayah kandungnya. Tidak. Kami mengabaikan sifat dari mantan kakak ipar ini. Kami tidak mengingat itu, kami tidak mengungkit itu. Bukan karena kami memaafkan perbuatan dari mantan kakak ipar kami ini, tapi kami ingin menyelamatkan mental sang anak. Kami tidak mau anak ini tumbuh besar sampai dewasa dengan dendam dan kebencian kepada ayah kandungnya. Jadi untuk kamu yang menghujat mantan kakak iparmu di depan umum, bahkan di sosial media, ingat, kasihan mental anak-anaknya, kasihan mental keponakan-keponakan Anda. Iya Mi, itu mah ikan pesut, ikan buntal itu yang gak tahu diri, yang bilang najis. Gua nggak pernah makan uangnya dia sepeser pun. Dewi Persik, bukankah dia yang pernah tinggal di rumah kakak itu kan kebongkar satu, tapi si Ruben itu nggak mau kan ngumbar-ngumbar itu. Lantas pantas kau bilang nggak pernah makan uangnya dia sepeser pun. Terus semua apa yang kau makan di rumah itu pakai uangnya siapa? Hasil keringatnya siapa? Itu yang paling kecil loh. Kita bahas nih, ya. Butir-butir nasi yang masuk ke kerongkonganmu itu, yang mengisi lambung besarmu itu, ayo, dari uangnya siapa? Hasil keringatnya siapa? Coba ayo, nggak usah lantang kalian bilang sekarang, karena sudah terkenal, bilang ish najis, uang 200 juta, ish cong, ini anak cong juga yang kalian expose sekarang itu. Dan anak cong juga yang kalian suruh pijit bahunya CEO itu. Jangan salah anak cong itu, jeng. Kalau kalian nggak sadar, harus sadar kalian. Bangun, tahu diri dikit. Ada lagi koko yang teriak suruh Ruben begini begitu. Teriakin aja tuh si Endah. Teriakin, suruh ingat, nggak usah pura-pura lupa. Ingat masa lalu, ingat apa yang diberikan Ruben, ingat. Gue nih kalau dapat uang 200 juta nih, suami gue kalau pulang kerja, kalau pulang kantor, gue pangkuh dia. Nggak boleh duduk di bangku-bangku yang keras, nggak boleh. Kalau dia lagi mandi terus dia taruh handuk basah nih di kasur nih, gue salahin kasurnya, gue suruh taruh di kepala gue. Karena kita nggak bayangin uang 200 juta setiap bulan dari orang tua kita aja nggak kita dapat uang segitu.
kita ngebayangin kita diratuin, dibelikan kuda 1M, terus dibelikan ini, belum dibelikan mobil, belum dibelikan apa. Kalau dia pergi ke kantor nih, gue yang jadi ban motornya, ban mobilnya, gue guling-guling di aspal, guling-guling gue. Saking gue senangnya mendapatkan uang 200 juta. Lantas dengan sombongnya kau bilang, gue nggak butuh duit runcing. Kau juga Tuh, gimana dikatain kasar? Enak. Jangan bilang lagi, kau itu kali ikut campur urusannya orang. Gimana nggak ikut campur kalau kalian expose di sini, bodoh? Gua nggak bisa ngelihat orang yang terzolimi ya. Gue pasti bela, siapapun itu pasti bela. Jadi jangan kau ini ya, kau pancing-pancing netizen. Karena nih netizen seperti kita ini bisa membuka foto-foto lama, video-video lama, biar apa? Biar kau ingat, biar kau itu tidak selalu amnesia dan tidak semena-mena ngomong sama orang yang sudah mengangkat kau dari lumpur. Paham kau? Apalagi nih si ikan pesut nih, sudah numpang tenar, segala macam numpang, tapi masih sok-sokan kau.